perlindungan tubuh terhadap infeksi, sistem kekebalan tubuh saling bekerja sama. Sistem tersebut adalah innate ya dan adaptif. Manakah dari pilihan berikut yang termasuk bagian yang pertama? Pertama ini maksudnya kan bisa cepat ya maksudnya kayak innate juga. Jadi ya satunya lebih kalau misal dia mintanya yang pilihan yang pertama ya makroфаг ya. Nah, kalau teman-teman udah tahu kan bedanya innate sama adaptif atau masih bingung? Innate sama adaptif, bingung nggak kira-kira? Kalau innate ini kan makrofag ini kan salah satunya innate ya. Sisanya ini semua kan apa? ah, Sorry aku baru cek. Lo katanya 121. Ih, banyak kali ntar aja dulu. Satu dulu ya. Ntar deh sih. 121. Lanjut dulu. Ini saya ya. Nanti like, misal lanjut, tak cukup nanti tak lanjutin juga ya. Satu. Ada yang bingung nggak tentang innate sama adaptif guys? Atau masih bingung? Jadi kalau misal innate ini kan dia itu yang cepat ya. Jadi kerjanya itu dalam hitungan menit atau jam. Pokoknya misal bingung, golongan IgE, IgG, IgM itu semua kan dia termasuk sel B ya. Nah, kalau misal sel B dan sel T ini kan dia golongannya termasuk ke adaptif. Adaptif itu imun yang kecepatan responnya lambat. Sedangkan kalau misal yang innate itu dia cepat. Gitu sih. Jadi kalau Ini misal sih, Dokter. ya, heeh. Ini belum di recordnya. Oh iya, sorry. Recording in progress. Ya udah ya. Jadi iya sorry, makasih deh. Jadi kalau misal yang innate itu dia itu sistem imunnya bergeraknya cepat, sedangkan kalau adaptif itu dia yang lambat atau mungkin dalam hitungan hari gitu dia baru bekerja gitu. Nah kalau innate kayak contohnya makrofag kayak gitu-gitu kan dia, nah terus kemudian NK sel gitu kan dia sistemnya itu cepat, cuma nggak spesifik. Sedangkan kalau yang ini limfosit B dan limfosit T dia itu spesifik. IgG, IgM ini kan termasuk limfosit B juga ya. Jadi kayak ya udah itu termasuk ini apa adaptif sorry. Ya adaptif. Itu sih nggak bingung ya. Lanjut pada keadaan infeksi virus, sel yang merupakan anggota innate immunity akan mengajukan sel yang terinfeksi virus. Apakah sel yang dimaksud? Ini kan dia virus ya. Benar, kalau misal di SLNK itu dia kasus-kasus pada apa namanya virus. Kalau makrofag ini infeksi yang menghilangkan ya. Kalau dia kan menghancurkan mintanya. Kalau kerjanya menghancurkan NK atau natural killer ya atau NK cell. Kalau eosinofil ini naik kepada kasus-kasus alergen, terus kemudian pada kasus-kasus pada kasus-kasus alergen sama kasus-kasus parasit. Kalau ada kalau ada parasit gitu-gitu ya. Kalau neutrofil ini bakteri juga bisa. Cuma ini kan dia menghancurkan berarti NK cell ya, natural killer cell. Lanjut, di antara sel leukosit, sel manakah populasi yang paling dominan? Ini hafalan ya, D ya, jadi dihafal aja. Kalau misal patokannya normalnya itu segini, neutrofil itu dia itu normalnya segini 70%. Jadi jangan dikira segini itu dia apa namanya sedang infeksi enggak. Jadi ada patokannya segini. Sedangkan kalau eosinofil normalnya segini. Kalau misal dia naik, berarti dia ada kemungkinan apa namanya infeksi. Sedangkan kalau eosinofilnya lagi naik, berarti dia ada kemungkinan banyak ada alergi atau mungkin dia sedang infeksi parasit gitu ya, atau cacing ya, kayak gitu. Nah ini dibahas juga kan dalam proses infeksi cacing, sel yang mampu mencegah penempelan parasit ya yang bekerja eosinofil ya dia. Kalau misal dia ada infeksi, dia cenderung naik gitu aja gampang. Itu aja sih. Terus kemudian kalau misal bingung langsung tanya aja enggak apa ya. Dalam menjalankan perlindungan tubuh terhadap infeksi, kekebalan tubuh bekerja sama. Sistem tersebut adalah seluler dan humoral. Manakah bagian dari sel tersebut yang mengenalkan antigen pada CD4 T cell. CD4 ini kan dia termasuk sel T helper ya. Yang bekerja membantu itu sel dendritik ya. Sel dendritik nanti akan membantu ke sel T CD4 atau sel T helper untuk mengenali antigen gitu aja.
Oke, kita lanjut ya. Dalam menjalankan penanganan tubuh terhadap infeksi, sistem kekebalan tubuh saling bekerja sama. Sistem tersebut ya wes ini ya, ini sama adaptif. Manakah dari pilihan tersebut yang termasuk bagian dari kedua? Yang termasuk bagian yang kedua. Maksudnya, manakah dari pilihan berikut yang termasuk bagian yang kedua? Hmm, maksudnya, bagian dari kedua. Neutrofil ini kan adaptif, basofil juga. Limfosit B ini kan dia adaptif ya, monosit, eosinofil. Monosit ini kan dia itu ya. Bentar ya, Dek ya. Neutrofil ini tuh innate loh, Dek. Neutrofil, basofil, monosit, eosinofil ini innate. Limfosit B ini tuh yang adaptif. Terus yang diminta yang salah gitu ta. Kalau emang yang salah, adaptif ini limfosit B bener. Maksudnya yang bener. Ini ya, kalau misalnya yang adaptif, limfosit B ya, bener. Sedangkan yang A, B, D ini kan yang innate. Jadi yang salah. Tapi aku nggak ngerti ini yang diminta yang bener gitu ta. Harusnya kalau emang yang bener ya limfosit B gitu ya. Sel pada reaksi alergi dapat terjadi pelepasan histamin, sehingga terjadi edema. Maka sel yang berperan pada hal tersebut. Ini sel mas ya. Sel mas nanti itu dia ada histaminnya. Di sel mas itu kalau misal dia diinduksi oleh sel T helper, nanti dia itu akan mengenali kalau misalnya ada alergen ya. Nah, nanti sel alergen, sel T helper atau CD4, nanti dia akan berkaitan dengan sel mas. Nah, sel mas ini nanti dia akan mengeluarkan histamin gitu sih. Gampangannya gitu aja. Nah, lanjut ya. Langsung. Tak lanjut ya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa ke polisi ke UGD rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Mengendarai sepeda motor tidak sadarkan diri setelah menabrak pohon. Tulisan musik GJS yang segini, terus kemudian ini bahwa ada rongga pleura terisi udara. Ini berarti pneumotorak ya, Dik ya. Kalau kasusnya kayak gini, dia sedang pneumotorak, fisiologi dari fungsi yang terganggu, berarti ada recoilnya terhambat. Kalau misalnya dia ada recoil terhambat, otomatis nanti jadinya pneumotorak ini tadi, gitu aja. Nah, lanjut ya. Seorang laki-laki 32 tahun dibawa ke UGD rumah sakit karena kecelakaan. Ini tadi ya, yang menabrak pohon. Pada pemeriksaan fisik GJS-nya 345. RR-nya naik banget, SP2-nya juga desaturasi. CT scan-nya mendapatkan perdarahan di sekitar pors dan medula oblongata. Dokter mendiagnosis pasien mengalami stroke akibat pecahnya pembuluh darah. Mekanisme fisiologi ventilasi ini ya, kalau misal apa namanya, eh sebenarnya aku yang sih, soalnya dia ada pusat pneumotoksik juga berfungsi untuk meningkatkan respirasi rate itu benar. Kalau misal dia ada gangguan di situ, otomatis nanti respirasinya itu naik, terus nanti SpO2-nya juga akan cenderung turun gitu sih. Lanjut ya. Seorang perempuan 24 tahun ke UGD rumah sakit dengan keluhan nafas bunyinya ngik-ngik 3 jam yang lalu. Keluhan berasa kambuh-kambuhan teman saat malam hari di udara dingin. Ada wheezingnya, berarti asma ya. Menyangka nebul ventolin satu respul dirasakan membaik setelah pemberian nebul. Mendiagnosisnya serangan asma. Bagaimana kemungkinan fisiologi ventilasi ini sempat dibahas kemarin, ada yang nanya gitu ya tentang asma-asmaan. Jadi kalau fisiologinya pada ventilasinya itu dia ada ya benar baca dulu. Ekspresi pasif terjadi oleh kanal diarekal alveoli. Surfaktan berfungsi untuk proses bangun.
Harusnya sih yang D ya, kalau aku. Yang D lah. Apa ya? Komplit. Kalau aku yang D ya, D ya, gangguan pada komplain paru. Soalnya kalau kontraksi diafragma menurunkan volume intratorakal ini kayaknya enggak deh. Harusnya yang D ya. Oke, kita lanjut dulu. Seorang perempuan berusia 50 tahun dibawa ke UGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sejak 2 minggu yang lalu dan memburuk 2 hari terakhir. Keluhan disertai dengan demam, batuk, pasien menderita stroke dan harus istirahat baring lama. GJS-nya nggak apa-apa, ronki tapi di sebelah kanan ya, gizi nggak ada. Toraknya perselubungan di paru kanan. Ini ada pneumonia, Dik ya. Nah, nih, ada pneumonia, berarti ada radang paru. Hasil spirometrinya pada keluar di atas, harusnya kalau ini harusnya kalau gangguan nutrisi ya. Kalau gangguan nutrisi, ini FEV1-nya 82%, nggak apa-apa. Pokoknya gampangannya, like, misalkan kalian bingung, yang tinggi-tinggi harusnya nggak apa-apa, FEV-nya atau FVC-nya. Kalau ini, bentar. Kalau FEV per piece, kalau normalnya, vital capacity-nya kan normalnya itu, bentar. Kalau pneumonia, FEV, kalau misal vital capacity ini kan dia apa namanya, volume yang dikeluarkan kalau misal dia habis inhalasi penuh kemudian ekspirasi kayak biasa ya. Harusnya sih bukan ya. 50% ini soalnya apa ya? Kalau gangguan retraksi aja harusnya sih yang B. FEV sama FVC-nya 68%. Jadi kan dia kurang dari 75% ya. Jadi kurang. Jadi yang B aja. Aja sih. Ini biasanya ada di PPT, like misal dia kena pneumonia gitu, gangguan di apa. Kalau misal gangguan kayak PPOK, dia kan obstruksi ya, berarti ya obstruksi. Kalau ini kan, kalau gangguan pneumonia kan berarti dia gangguan retriksi atau gangguan ada massa nih atau perselubungan gitu. Orang perempuan 19 tahun, keluhan mudah lelah, badan lemas, pusing sejak 3 bulan lalu, riwayat head banyak dan lama. Oke, GCS-nya enggak apa-apa, tensinya enggak apa-apa, nadinya agak naik, errornya naik, time-nya 3,64, ada anemis juga, HB-nya 9, anemis ya. Ada anemis, kelainan fisiologi transportasi pada ini ya. Kalau ini dia baca dulu ikatan HB oksigen membutuhkan 2-3 dBg, ini ya, tanpa. Lepasnya ikatan HbO2 sesuai dengan hukum Boyle untuk respirasi. Kalau misalkan membutuhkan oksigen dan dibanding CO2. Lepasnya oksigen di jaringan di paralel berefek. Harusnya ya lepasnya oksigen di jaringan di paralel berefek ke paru. Soalnya aku yang biar ya, soalnya lepasnya oksigen kan dipengaruhi oleh berefek itu nih si hukum. Kalau efek Bohr itu dia fenomena fisiologis mana afinitas HB terhadap oksigen menurut saat lingkungan darah menjadi lebih asam dan karbon CO2 meningkat. Enggak, ini enggak sedang asidosis sebenarnya. Kayaknya yang B sih. Soalnya saya benar saja hukum Boyle. Hukum.
Ya bener yang D kok D. Kalau misal efek kan dia ke paru ya, kalau LD ke jaringan. Lek hukum Boyle ini dia lebih ke apa namanya? Tentang tekanan oksigen ya. Jadi nggak ada hubungan sama HbO2 harus. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke praktek dokter umum dengan keluhan sesak napas, kambuh-kambuhan, terutama saat malam hari dan udara dingin. Bisingnya nggak ada, rondinya nggak ada. Menyarankan dilakukan urusan spirometri. Nilai normal volume udara di inspirasi atau ekspirasi saat bernapas atau pasien ini ya. Ini apalan sih kalau uh, volume tidal itu harusnya 500 ya. Ini dia nilai normal nih. 600 harusnya 500 jadi nggak apa-apa. Kalau volume TRP itu 1.100, kalau IRP itu 3.000, kalau misal IC itu 3.500. Sudah ditulis semua. Dan kalau PC 4.600. Ya harusnya 500 harusnya. Tidal apa? Volume tidalnya. Ini apalan di BPT sih. Dan juga better preferable di apal. Kalau 134 tujuan dari 8 spirometri ya dia untuk menilai itu tadi ya. Untuk menilai status paru ya. Soalnya kalau misal spirometri ini dipakai oleh kasus-kasus seringnya pada kayak asma, pokoknya gangguan pernafasan, PPOK dan lain-lain gitu, bisa dipakai juga. Jadi menilai apakah dia ada status fisiologis yang terganggu, patologisnya kayak gimana gitu. Apakah yang disebut dengan total lung capacity yaitu volume paru setelah inspirasi maksimal dan residu volume. Jadi ada setelah inspirasi maksimal nanti ada residu yang masih tertahan di paru gitu ya. Jadi dia biar nggak terjadi parunya kolaps gitu. Pada spirogram apakah yang ditujukan pada bagian A ini apalan ya Dik ya. Kalau ini kan kalau misal napas secara normal ya. Kalau misal bagian A ini kan dia vital capacity-nya ya. Vital capacity. Ya, kalau bagian B ini kan IRV ya, inspiratory reserve volume. C, kalau C ini kan yang kecil ini ya, D. C, dia itu berarti tidal volumenya, ya. Kalau volume D ini yang lebih kecil, yang full ya. Full ini kan berarti dia itu gabungan total, berarti total lung capacity. Gabungan residu, terus kemudian gabungan tidal volume, gabungan IRP, dan gabungan BC itu aja. Jadi dia termasuk total lung capacity. Kita lanjut. Apakah nama perbedaan potensial listrik di dalam dan di luar sel, potensial transmembran ya yang dibatasi oleh membran sel itu sendiri? Disebut apakah simulasi listrik yang akan masuk keluar ion melewati membran-membran sel menghasilkan kontraksi? Ini potensial aksi ya, sedih. Termasuknya kayak kemarin kita udah sempat singgung sih kayak masalah apa ya namanya potensial aksi saat mau kontraksinya otot itu kan akan mengeluarkan asetilkolin. Nah itu kan dia kalau misalnya itu kan dia terjadi potensial aksi. Itu aja kalau misalnya dia mau menghasilkan kontraksi otomatis dia itu terjadi potensial aksi untuk menghasilkan uh, kontraksi pada otot tersebut aja. Jadi nanti dia akan ada ion yang akan keluar masuk. Contohnya kalau misal dia ada potensial aksi, asetilkolin akan keluar dari NMJ neuromuscular junction, nanti dia akan masuk ke sel. Nah, masuk ke sel, natriumnya masuk ke sel, kaliumnya akan keluar ke sel. Itu aja. Jadi potensial aksi aja. Nih, apakah tadi pada saat fase istirahat atau kardiomiosit harusnya yang B ya. Kalau misal fase 4 kan masih istirahat. Kalau misal kanal NAK terbuka kan dia lagi bekerja, potensial aksi. Harusnya yang B. NACA tertutup. Soalnya kalau misal dia sel ototnya kan ingat kalau misal otot itu bekerja karena kalsium yang keluar dari retikulum
retikulum sarkoplasma ya. Retikulum sarkoplasma akan mengeluarkan kalsium. Nah, kalau misal pada fase istirahat otomatis kalsium akan masuk ke retikulum sarkoplasma kembali. Jadi tertutup ya. Yang B. Saat sel tidak dapat dirangsang lagi, meski kekuatannya lebih besar, maka sel atau janin tersebut melalui fase refraktor absolut ya. Jadi kalau misal dia nggak bisa dirangsang lagi, terus nya kayak terus menerus kayak gitu, jadi termasuk absolute refractory period. Di manakah impuls pada sistem konduksi jantung perlambatan sekitar 0,1 detik AV node ya. Kalau misal dia sistem konduksi utamanya itu kan di SA node, kemudian akan diperlambat sekitar 0,1 detik melalui AV node, diperlambat lagi melalui Vanellis, kemudian nanti diperlambat lagi ke serabut Purkinje gitu aja. Ini kan serabut Purkinje ya, cabang kanan cabang kiri. Disebut apakah waktu antara fase 0 dipol hingga timbulnya dipol selanjutnya dari kardiomiosит refraktori ya. Jadi kalau misal ini apalah juga sih, kalau misal dia ada fase depolarisasi, berarti setelah hingga masuk repolarisasi ya akan masuk fase refraktori. Oke, pada fase sistol, kontraksi otot ventrikel dan kanan dan kiri menyebabkan penutupan katup. Apakah ini kan udah sempat tak bahas ya kemarin waktu fisiologi jantung, kalau kalian masih ingat, itu kan kalau misal dia fase sistol kan tricuspid mitralnya ya yang menutup ya. Apakah perbedaan kontraksi otot jantung dan otot skelet? Ya, kalau misal otot jantung perlu influx CA ekstraseluler, kalau otot jantung enggak. Adanya perlambatan kecepatan listrik dari AV itu memberi keuntungan apa? Kalau ini sih kesempatan kesempatan pengisian atrium, kesempatan relaksasi atrium, kesempatan kontraksi. Perlambatan kecepatan listrik di AV node memberikan keuntungan bisa yang bisa. Jadi nanti kalau misal perlambatan di AV node kan nanti sebelum masuk ke ventricle ya. Jadi atriumnya dibiarkan relaksasi terlebih dahulu sambil apa namanya kerja di ventricle juga bekerja. Jadi yang basic. Apakah yang terjadi pada fase dipol potensial aksi sel atau jantung? Dipol kan berarti mau ke kontraksi ya. Jadi kanal cepat sodium akan terbuka ya. Jadi sodium ini maksudnya natrium ya dia. Kalau misal dia natrium terbuka otomatis dipolnya bakal terjadi gitu aja. Suara jantung S1 dihasilkan oleh, ini udah tak bahas ya kemarin waktu perjantungan, katup mitral dan tricuspid node tadi di atas juga udah. Fase relaksasi ventrikel, fase kontraksi digambarkan EKG T ya. Kalau dia relaksasi ventrikel kan otomatis gitu ya, yang T. Kalau depol atrium kan P, terus kalau depolnya ventrikel kan QRS. Kalau misal relaksasinya ventrikel T ya. Gampang kok. Nih, kalau misal sadapan-sadapan, ini apalan ya, Dik ya. Kalau misal 23 AVF ini punyanya inferior. 23 AVF ini punya inferior. Kalau misal P1, P2, P3 ini anterior, nggak salah, aku lupa. Kalau ini nggak ada sambungan yang lain sih, ini ngacak ya. Yang cocok ini cuma ada di 23 AVF sama P1 sampai P3. Tapi pun P1, P3 ini kurang lengkap. Jadi tetap yang biasa. Soalnya ini inferior yang diminta. Ini berfungsi juga buat nanti kalian menentukan jenis pasien ya. Contohnya pada kasus-kasus infak miokard kayak gitu-gitu. Jadi nanti dia bisa ketahuan melalui lead-nya, yang lainnya di sebelah mana. Gelombang EKG itu resonans PGI RSTU yang mengakibatkan gelombang KRS kompleks adalah ini ya, tadi sudah kita bahas, dipolnya ventricle ya. Gampang kok kalau EKG mah. Dalam pemasangan EKG, P1 sampai P6 diletakkan di permukaan dada sehingga menghasilkan gelombang EKG dapat dibaca. Hasil yang benar digunakan saat depan P4 diletakkan, ini harus hafal ya, Dik ya, di garis mid clavicula ECS 5. Jadi biasanya itu dipasangnya itu P1, P2, P3, P5, P5 sama P3-nya itu kayak dibuat itu nanti P4-nya di tengahnya biasanya kalau bingung. Nah, tapi tempatnya itu sebenarnya di sini.
Pitula ICS 5. Zona transisi dapat digunakan untuk menilai adanya deviasi pada jantung. Nilai deviasinya harusnya 0. 0 itu maksudnya itu gelombang kan patokannya biasanya itu pakai biasanya itu pakainya QRS tapi harus naik turunnya itu harus sama. Jadi kayak iya ya jelasinnya. Kalau P, Q, R sama S-nya itu harus 0. Jadinya soalnya atas atas turunnya harus naik harus sama. Nah, itu sering disebut dengan zona transisi. Nah, kalau misal dia tanpa deviasi itu ditemukan pakai patokannya itu di V3 sama V4 gitu. Zona transisinya. Jadi harus benar-benar atas bawahnya itu harus sama. P, Q, R, S-nya itu harus sama. Itu sih. Bukan sama gimana ya. Jadi kayak atas bawahnya itu harus seimbang gitu sih gampangannya. Dia penilaiannya zona transisinya di V3, V4. Jadi kalau misal V3, V4-nya positif, nanti dia mengarah kemana gitu ya. Tapi nanti aja, daripada kalian bingung. Pada gelombang EKG tersebut banyak gelombang. Pertama, gelombang B berguna menentukan adanya kelainan. Ah, hah? Iya, iya. Gelombang P berguna untuk menentukan adanya kelainan pada atrium kanan dan kiri ya. Soalnya kan dia menentukan depolarisasi dari atrium ya, kanan dan kiri. Gitu aja. Setiap gelombang EKG memiliki tinggi panjang yang berbeda. Nilai tinggi gelombang P ini harus dihafal ya. Kalau misal dia lebih dari 2 mm itu dikatakan P pulmonal biasanya kalau tinggi. Berarti harus kurang dari 3 mm ya. Kalau misal dia lebih dari 2 mm itu biasanya cenderungnya itu dikatakan P pulmonal ya atau ada kelainan lah di atriumnya gitu ya. Nanti kalau misal belajar jantung bakal lebih ngerti sih. Ini tinggal review lagi aja, menyebabkan terbentuknya gelombang T, dipole ventricle ya. Repol dong, repol ventricle. Harusnya yang D ya, D ya, repolasi ventricle ya. Kalau dipole ventricle kan dia QRS, bukan repol, bukan ini gitu ya. Yang D ya jawabannya ya, repol ventricle. Fungsi gelombang kompleks QRS, ini ya tadi dipole ventricle kanan kiri. Ini loh dijawab nangi sore kok di itulah. Ya, itu ya. Repol ventricle ini D juga. Nah, ini tadi yang ini patokan kalau ada gangguan apa namanya rek aksis deviasi atau LAD. Ini perlu dihafal ya ternyata kalian ya. Jadi patokan melihatnya itu melalui lead 1 dan AVF. Jadi kalau misal aku tadi kenapa bilang kalau misal ada apa namanya kayak zona transisinya itu dia positif atau enggak. Kalau positif berarti dia itu kan kalian imajinasikan kan P Q R-nya kan tinggi biasanya. S-nya harusnya juga sesuai kadang harusnya kayak gitu. T itu kemudian. Nah, kalau dia dikatakan positif itu R-nya lebih tinggi daripada S-nya. Kalau misal dia dikatakan negatif itu R-nya lebih kecil daripada S-nya. Jadi cenderung lebih nyusruk apa namanya S-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, yang dibuat ngecek itu di mana lead 1 sama AVF. Kalau misal lead 1-nya positif dan AVF-nya positif, berarti dia dikatakan normal. Sedangkan kalau dia misal dia lead satunya positif, AVF-nya negatif, bentar, tak cek noai. Aku udah lama enggak. Kalau misal dia lead satunya positif tapi AVF-nya negatif, berarti ada kemungkinan dia mengarah ke LAD. Kalau misal lead satunya negatif, AVF-nya positif, berarti ada kemungkinan RAD. Gitu ya. Ya, lead satunya negatif, AVF-nya positif, berarti ada kemungkinan RAD. Kalau negatif-negatif, ini bukan intermediate aksis ya, Dik ya. Bisa dikatakan ekstrim, ekstrim, ekstrim deviasi. Ekstrim deviasi. Bisa juga sih indeterminate atau aksis juga bisa. Tapi aku sih lebih suka bilangnya ekstrim aksis deviasi ya. Gitu. Normalnya plus-plus ya kan yang dimintain normal ya. Itu aja sih. Oke. Ada yang kan mungkin?
Yang bingung tentang per EKG atau yang lain-lain? Atau mau ditanyakan yang lain lagi? Kalau EKG udah katam lah ya, kan kemarin kita membahas sampai tuntas. Tahu. Kalau masih bingung-bingung, 7383 cek dulu ya. Misi dokter, Iya, heeh, saya mau tanya yang nomor 130. Kan heeh, jawabannya kan D. heeh. Itu compliance paru ya. Iya, Itu compliance. artinya apa, Dok? Compliance itu kemampuan paru untuk mengembang, Dek. Karena kan kalau misal dia asma kan dia itu kayak apa ya? Kayak restriksi gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi kayak dia itu kayak apa namanya? Menyempit parunya. Jadi kalau aku sih mengarah ke yang di soalnya komplain parunya ada gangguan. Jadi dia nggak bisa adekuat buat eh, ek- apa pengeluarannya, ekspirasinya gitu. Jadi dia kenapa kalau orang asma itu seringnya itu kayak nyik-nyik gitu bunyinya. Itu sih. Itu. Baik, dokter. Ya, itu aja. Heeh. Nih, makanya dia wheezing kan nyik-nyik. Kalau tentang perparuan yang tidak apa volume tidak gitu-gitu dihafal ya dia normalnya berapa kayaknya keluar sih di kalian banyak nanti. Terus gabungan ini sama ini ketemunya apa itu ya udah apa ya. Ya, ini apa histologi lah. 19 itu paling penting ini gambarnya nggak ada dia 73. 4 gambar. Gambar-gambar itu piye iki? Terus ini ya kalau sel goblet itu ya di tonsil paringika ya itu ya. Ini aku apalan histo sih dulu. Kalau ini ya epitel apa silindris berdarah terus aku sih patokanku sel goblet ini biasanya di tonsil faringika. Terus kalau misal arterial prekapiler memiliki satu lapis otot dan berfungsi sebagai lapis limfosit. Bentukan apa yang dimaksud arteri? Seorang anak berusia 10 tahun tiba ke UGD rumah sakit dengan keluhannya pucat, anemis ya. Muncul lempeng-lempengan di antar sinusoidnya sehingga dapatkan penyakit ternyata leukemia. Bentukan apakah yang dimaksud kalau misal ini sinusoid gimana mas? Ini histologinya ya, berarti Bill-Rodgers. Bill-Rodgers itu kalau gambaran histologinya ini Bill-Rodgers ya, pulpa merah. Bentukan yang terdiri dari retikulum pipi yang tersusun konsentris dengan bagian pusat mengalami degenerasi hialin atau pengapuran. Ini ada yang disebut hasal corpuscle ya. Ini gua nggak bisa banyak. Iya, hasal corpuscle. Bisa dicek ke sini kan ya. Bentukannya itu khas banget sih, Dek, hasal corpuscle ini. Nah, kayak ini dia itu di medulla thymus ya, keluarga kistik gitu. Jadi kayak ya khas banget sih. Itu aja. Ini hafalanku histologi kayak itu. Dia itu khas soalnya dia mengalami degenerasi hialin atau pengapuran ya asal corpuscle itu. Itu aja. Seorang laki-laki ke rumah sakit DP keluhan nyeri perut kiri atas. Pada pemeriksaan terdapat kelainan daerah peralihan antara pulpa dan putih dan pulpa merah. Daerah apakah yang dimaksud? Ini histologi banget ya. Teman-teman.
organ limfatik. Kalau peralihan pulpa, bentar, kita cari ini. Ini kan zona marginalis. Marginalis. Mana ya? Pulpa putih, pulpa merahnya kelihatan nggak ya? Ada loh. Dulu aku kurang, dulu lagi lah iso lagi. Nih, sini tak lewati dulu ya di nomor 79 ya. Aku kurang paham soalnya. Maksudnya penjelasan gambarnya. Tak, next nomor 80 dulu. Organ yang berfungsi membentuk sel T limfosit timus ya. Kalau sel B limfosit itu bone ya, berarti di tulang gitu aja gampangnya. Itu kan maturasi aja ya. Kan kalau pembentukannya kan di apa namanya? Pembentukan sel darah merah terus kemudian sel-sel imun itu kan dibentuknya di sumsum tulang ya. Kalau misal dia nanti maturasinya limfosit sendiri itu kan dibagi jadi dua, dia jadi sel T dan sel B. Kalau sel limfosit T itu dia dimaturasinya di timus. Sesuai namanya aja T timus. Kalau sel B itu di tulang, B bone, jadi di tulang gitu aja. Seperti itu. Denyut jantung yang menghubungkan antara miokardium dan epikardium didapatkan sel lemak pembuluh darah koroner dan saraf autonomi. Lapisannya subepikardium ya, ini hafalan juga sih Dek. Kalau mesotel itu kan dia epitel selapis pipi. Kalau submesotelium itu sabut kolagen gitu aja. Kalau sabut endotel, sabut elasis dan fibroblast. Kalau subendotelium, subendotel. Sesuai namanya aja. Karena kan dari struktur berikut yang pada potongan mentah dijumpai pada jaringan tiroid dan esofagus di sekitarnya. Soalnya kan dia di sekitaran sini juga trakea ya. Jadi kalau trakea ini gampang terlihat juga di potongan melintang pada gambar histologi ya. Salah satu usaha tubuh untuk mendapatkan energi yaitu melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Itu kan respirasi aerob dan aerob ya. Jadi kalau misal itu berikutnya merupakan inhibitornya itu ini ya, contohnya oligomisin itu terhadap ATP sintase ini udah dibahas juga sih. Kalau barbiturat itu dia kompleks satu bersama nggak ada hubungannya sama apa namanya respirasi ya. Kan kalau oligomisin ini dia ada hambatan pada ATP sintase. Kalau antimisin ini nggak ada hubungannya. Kalau CO ini nggak ada hubungannya, malah juga nggak ada hubungannya. Jadi yang oligomisin. Lanjut, usaha tubuh untuk mendapatkan energi dihasilkan metabolit NAD dan NADP untuk membantu kerja suatu enzim tertentu. Kelompok enzimnya yang dimaksud adalah dehidrogenase ya. Kalau dia ini nanti dia akan apa namanya kerja yang salah satunya untuk mendapatkan energi dihasilkan suatu metabolit untuk apa namanya NAD NADP ini nanti dia membantu untuk dehidrogenase juga biar jadi reaksinya bakal bekerja. Kalau misal oksidasi ini kan contohnya sitokrom sama fenolase. Kalau hidroperoksida ini dibantu oleh H2O2 sama peroksida anorganik. Kalau katalase ini kan bagian dari peroksidase gitu aja ya. Jadi kalau NAD sama NADP ini ada keterkaitan sama dehidrogenase gitu aja. Yang manakah pernyataan di bawah ini menggambarkan hubungan berupa disosiasi oksigen dan hemoglobin ya. Persen saturasi oksigen dalam HB, terus kemudian tekanan gas oksigen. Kalau saturasi CO2 dalam hemoglobin ini nggak ada hubungannya dia, selalu disosiasi oksigen dan HB. Jadi 1/3. Yang manakah dari kelompok enzim yang berperan dalam penting pada detoksifikasi obat? Nomor 4 aja ya. Misi dokter. Ya, heeh. Ya.
Dokter itu nomornya sudah dibahas yang Oh, itu. udah semua berarti. Ya, Oh iya, udah semua ya. Oke, ha. Nomor 4 ya. Ini iya dok. nomor apa namanya hubungannya sama xenobiotik. Xenobiotik nanti kalian bakal bahas ini sih, monooksigenase. Jadi, ya, ini terakhir ya, tak jelasin lagi. Jadi xenobiotik itu nanti dia akan dibantu oleh monooksigenase. Contohnya enzimnya itu P450 ya. Jadi nanti dia akan membantu untuk detoksifikasi zat-zat lain yang baru masuk ke tubuh. Contohnya bahkan obat-obatan juga akan didetoksifikasi oleh monooksigenase gitu aja. Contoh enzimnya P450. Siapa tahu nanti keluar ya. Itu aja sih. Ada yang lagi mungkin guys tentang ujian-ujiannya. Dokter masih kurang paham yang nomor 160. 160 saya cek ya. 160. Oke deh. Oh ini. Gini deh. Kita cek ke EKG ya. Karena kamu menanyakan EKG. Nah, ya. Kita lihat. Jadi gini. Kalau kamu misal dia kan nanyanya sumbu jantung ya. Sumbu jantungnya itu dicek untuk sumbu jantung itu gimana ya? Maksudnya itu apakah jantungnya itu lebih ke rotasi ke sisi kanan atau ke kiri atau dia nggak apa-apa? Atau dia fine-fine aja? Itu patokannya pakai lead 1 sama AVFD. Nih, sebentar ya. Ya, ini, ini kan tadi patokannya pakai lead 1 ya. Lead 1 mana lead 1? Lead 1 mana yang lebih jelas? Lead 1 ya. Lead 1 sama AVF, AVF ini ya. Jadi kan dia itu tadi patokannya gimana? Kalau misal beberapa kasus, sorry, beberapa kasus lead satunya dia itu negatif. Lihatnya kayak gimana negatif? Negatifnya itu kayak gini contohnya. Nah, ini tuh negatif deh. Jadi dia P, Q, R-nya, R-nya itu lebih dalam. Jadi R-nya itu berkebalikan sama Q-nya. Q-nya itu lebih pendek. Ini dikatakan negatif dia. Sedangkan kalau kayak gini dia itu positif gitu aja. Nah, udah ada dapat gambaran kan ya. Sekarang kita balik ke soalnya. Dia ini yang diminta adalah pada saat dikatakan normal. Normal itu kalau misal dia lead satunya positif, AVF-nya juga positif. Sekarang kita cek lagi lead satunya positif kan jelas ya soalnya lebih mengarah ke sumbunya ke atas. Kalau AVF-nya juga ke atas, jadi positif-positif dia normal. Kalau misal dia negatif, kalau misal dia lead satunya positif, AVF-nya negatif, berarti dikatakan LAD atau left axis deviasi, left kiri, gitu ya. Sedangkan kalau misal dia RAD itu dia lead satunya negatif, AVF-nya positif, itu aja sih gitu-gitu. Kok ini nanti kan bakal direview lagi sih tentang kejantung-jantungan gitu sih ini kalau misal kayak tabel-tabelnya kayak gini gitu aja itu tak paham nggak di atau bingung nggak kan ya aman kan Sudah lumayan mengerti dokter. ya lumayan ya Terima kasih ya. oke oke jadi harus lihat EKG-nya langsung kalau misal kalian bingung gitu sih oh, oh. Oke jadi patokannya pakai lead 1 sama AVF aja ceknya positif-positif berarti dia normal gitu ya oke ada yang tanyakan lagi Dokter mau tanya, Heeh. yang tadi jawaban yang vitamin-vitamin itu apa ya, Dok? Nomor Ini seratusan berapa gitu tadi, Dok? 100 mana nih 100 mana deh Yang tadi pilihannya ada vitamin-vitamin gitu, Dok. Si. Yang vitamin A, K gitu-gitu, Dok. Mana ya tadi ya? Mana ya oh. Ini ya Nah, ya, Dok. Hmm. Ini aku nggak bahas sih. Yang nomor berapa? Ini sih. Kalau warfarin ini, jadi warfarin kalau tak jelasin aja ya, warfarin ini termasuk pengencer darah. Jadi kita cek ya, warfarin itu golongan apa. Ini buat kalian tahu juga sih. Darah, dia itu pengencer darah deh. Ya ini, dia, aku ini kelihatan kan ya. Warfarin itu mengatasi bekuan darah deh.
Nah, kalau misal dia ada kasus kayak gini, dia kan warfarin masuk pengencer darah. Ini karena dia mau operasi pengangkatan uterus yang dijalaninya. Cuma dia ada riwayat kayak gini. Otomatis kalau misal dia sebentar adik ya. Ini siap nih. Oke. Oke, jadi kalau misal dia warfarin ini gangguan pada pengenceran darahnya, otomatis vitamin yang berperan pada gangguan darah-darah itu, pengenceran darah itu vitamin K, di vitamin K itu dia berperan pada pengenceran darah. Jadi vitamin K, terus faktor koagulasi yang lain, contohnya faktor intrinsik, ekstrinsik, kayak gitu-gitulah ya. Kalau misal pengenceran darah itu yang ada gangguan pada pengenceran darah itu vitamin K-nya keserang gitu ya. Itu aja sih. Jadi ini juga bakal kalian nanti di klinis ya. Jadi kalau misal pada gangguan mimisen, terus gangguan perdarahan berlebih, itu juga ada hubungan pada gangguan vitamin K juga. Kalau misalnya ada gangguan, berarti nanti dia dicek nih apakah ada gangguan vitamin K juga gitu ya. Itu juga sih. Karena dia mau rencana operasi, ya bayangin aja orang mau operasi tapi dia darahnya encer gitu. Pasti gimana? Pasti dia harus di stop dulu kan warfarinnya. Jadi ya gitu harus dirujuk dulu ya ke rumah sakit. Gitu aja. Aman ya. Ini udah dibahas juga nih di atas-atas nih. Bangun faktor pembukuan. Jadi ada faktor intrinsik, ekstrinsik gitu ya. Ya itu aja sih dipelajari juga faktor intrinsik, ekstrinsik apa aja kayak gitu-gitu. Kembangannya kalau misal dia ada darah gitu ya, ada perdarahan, berarti kan plateletnya kan yang bekerja pertama platelet, terus kemudian nanti akan dibantu oleh faktor intrinsik, ekstrinsik, dibantu vitamin K juga, gitu-gitulah. Itu aja kok, gak susah, insya Allah. Apalagi EKG ini, kan kita kemarin udah membahas sampai katam tuh, lihat lagi aja rekaman yang siapa tahu lupa-lupa. Tapi ini gampang kok, Dek. Cuma gini-gini tok loh. Terbentuknya gelombang P karena apa, gelombang QRS karena apa. Gampang kan? Itu aja sih. Udah pernah kita bahas semua. Ada lagi mungkin yang bingung-bingung. Nggak ada ya. Kalau misal nggak ada, izin tak tutup dulu. Misal malu, pengen tanya pas nanti di tengah jalan nyandet, chat aja nggak apa-apa. Aku udah nggak sesibuk yang kemarin kok, santai aja. Jadi kemarin juga misal ada yang tanya buat apa juga tak bantu. Insya Allah tak bantu. Like, misal aku lagi free ya. Itu aja sih. Misal nyandet pas belajar, tanya aja nggak apa-apa. Like, misal histologi gitu, preferable nanya ke grup sih. Soalnya aku kurang terlalu pro. Tapi ya tentang fisiologi gitu-gitu insya Allah tanya aja di PC nggak apa-apa ya. Oke, gitu izin tak tutup dulu ya. Makasih ya teman-teman udah